Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, meskipun sampai hari ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Semoga kalian tetap semangat menjalani sekolah dari rumah dengan sistem pembelajaran daring. Hari ini bersama saya, Ibu Deviana, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 untuk jenjang pendidikan SMK. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kalian menyiapkan buku tulis untuk mencatat materi yang akan saya berikan. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi, sebaiknya kalian menyaksikan video dari Ibu sekarang ini. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Tak heran dari zaman dulu, bangsa-bangsa penjajah memperebutkan wilayah ini agar dapat menguras kekayaan lautnya. Dengan luas lautan hampir 70% dari total keseluruhan luas negara Indonesia, sebesar 14% dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum banyak dipahami betul nilainya bagi bangsa Indonesia sendiri. Masih berbicara soal angka, Laut Indonesia juga memiliki 6 spesies penyu dari 7 spesies di dunia. Tak lupa distribusi ular lautnya yang mencapai 37 spesies dari 50 spesies yang ada di dunia. Dan letaknya yang strategis menjadi koridor penting bagi migrasi ikan paus. Tak hanya kekayaan sumber daya ikannya, terumbu karang di Indonesia pun termasuk ke dalam wilayah Triangle Coral Reef, sehingga menjadi pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia dan menjadi lokasi berkembang biaknya ribuan spesies laut di perairan Nusantara. Jangan lupakan juga fungsi dari perairan laut Indonesia ini. Laut Indonesia yang luas ternyata mampu menyerap sekitar 44% dari seluruh jumlah karbon dioksida di atmosfer. Bagaimana caranya? Di laut ada sebuah sistem rantai makanan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Awal dari sistem rantai makanan itu adalah fitoplankton atau alga yang membutuhkan karbon dari gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Karbon itu mereka serap dari atmosfer untuk tetap hidup. Ia lalu menjadi makanan bagi ikan-ikan, dan ikan adalah makanan bagi manusia. Nah, dengan kemampuan laut menyerap karbon dioksida inilah terjamin pula kelangsungan kehidupan di laut. Jadi semakin jelas bukan pentingnya memelihara kelestarian laut Indonesia? Ya, mulai dari tidak membuang sampah atau limbah, melindungi hewan-hewan laut, melarang penangkapan ikan dengan alat yang berbahaya. Video yang sudah kalian saksikan tadi adalah video tentang kekayaan biota laut, kekayaan laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang observasi kekayaan laut. Dan kita akan menyusunnya dalam teks laporan hasil observasi. Jadi sebelum itu marilah kita mengetahui lebih lanjut apa pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil observasi yang berisi tentang penjabaran umum berdasarkan hasil kegiatan observasi yang kalian lakukan. Apakah kegiatan observasi itu? Kegiatan observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi pengamatan. Data yang diperoleh bisa berupa informasi tingkah laku,
keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Lalu, apakah yang disebut dengan objek penelitian? Dan apakah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Berikut ini adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus bersifat objektif, jadi tidak boleh subjektif atas pendapat dari peneliti. Yang kedua, harus bersifat global dan universal. Yang ciri kedua adalah objek penelitian adalah objek tunggal. Laporan hasil observasi juga harus disusun secara lengkap dan sempurna. Kemudian ciri selanjutnya adalah laporan hasil observasi harus disusun sesuai fakta berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks tersebut merupakan penelitian yang terupdate atau penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ciri selanjutnya adalah teks laporan hasil observasi tidak boleh mengandung prasangka, mengandung dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau menjurus kepada opini yang tidak tepat. Selain itu, harus memiliki keterkaitan dan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai dengan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, pengertian observasi, dan objek penelitian. Kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya tentang menyusun dan membuat teks laporan hasil observasi. Tetap ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.